Selamat pagi, saudara-saudara yang terkasih di dalam Tuhan. Jumpa kembali di dalam acara Renungan Pagi Gereja Masehi Advent hari ke-7 Jemaat Yosodipuro. Judul renungan yang akan saya bawakan adalah Apakah orang Kristen pasti masuk surga? Mari kita tunduk kepala memohon kehadiran Roh Kudus di dalam hati kita masing-masing. Maha besar Tuhan Bapa kami yang bertahta di dalam kerajaan surga, sungguh besar kasih setiamu, kasih setia penyertaanmu bagi umatmu hingga saat ini. Terima kasih ya Bapa atas nafas hidup yang Engkau berikan bagi hamba-Mu. Curahkanlah Roh Kudus-Mu di dalam hati dan pikiran kami, sehingga hamba-Mu bisa mengerti dan menjalankan akan firman-Mu di dalam kehidupan masing-masing kami. Kami serahkan doa yang jauh dari sempurna ini hanya di dalam nama Tuhan Yesus Juru Selamat dan Pengantara kami. Amin. Apakah orang Kristen pasti masuk surga? Menurut Alkitab, setiap orang yang percaya kepada Yesus Kristus sebagai Tuhan dan Juru Selamat manusia pasti masuk surga. Di dalam keagama Kristen tidak ada istilah ragu-ragu atau tidak pasti, melainkan kitab suci mengatakan ketika Anda percaya, kepastian masuk surga adalah pasti. Misalkan Anda meninggal hari ini, pasti Anda masuk surga juga. Ada 3 hal yang mendasari keyakinan ini. Yang pertama adalah Kristus telah menebus diri kita. Di dalam 1 Petrus 1 ayatnya yang ke-18 sampai 19, melainkan dengan darah yang mahal, yaitu darah Kristus yang sama seperti darah anak domba yang tak bernoda dan tak bercacat. Ia telah dipilih sebelum dunia dijadikan, tetapi karena kamu, ia baru menyatakan dirinya pada zaman akhir. Saudaraku di dalam Tuhan, pengorbanan yang Tuhan berikan kepada kita bukan hanya biasa-biasa saja. Ia memberikan sesuatu kepada kita bukan hanya harta atau kekayaan yang Dia miliki, melainkan dirinya sendiri. Sebab firman-Nya berkata, bukan dengan barang yang fana, bukan pula dengan perak atau emas, melainkan dengan darah yang mahal, yaitu darah Kristus. Melalui firman Tuhan ini memberikan kita kepastian bahwa Kristus telah menebus kita dari penghukuman dosa kita. Sehingga dosa yang kita lakukan selama ini, Yesus yang menanggungnya di kayu salib. Pengorbanan Kristus yang Tuhan berikan kepada kita adalah jaminan bagi kita untuk memperoleh hidup kekal. Yang kedua, janji Tuhan. Di dalam Yohanes 10 ayatnya yang ke-28 berbunyi, dan aku memberikan hidup yang kekal kepada mereka, dan mereka pasti tidak akan binasa sampai selama-lamanya, dan seorang pun tidak akan merebut mereka dari tanganku. Berdasarkan ayat firman Tuhan ini memberikan kita suatu kepastian terhadap janji Tuhan, yaitu memberikan hidup kekal kepada kita, dengan jaminan ketika kita percaya kepadanya, pasti kita tidak akan binasa sampai selama-lamanya, sebab Ia selalu menjaga kita. Ingatlah bahwa surga itu adalah milik Allah dan haknya Tuhan, bukan hak manusia. Masuk surga adalah hanya anugerah dari Tuhan melalui anaknya yang tunggal, yaitu Yesus Kristus. Sehingga bagaimanapun usaha Anda untuk membeli surga melalui kebaikan tidak akan bisa, karena masuk surga hanya karena kasih karunia melalui Yesus Kristus. Yang ketiga, Roh Kudus adalah jaminan kita. Di dalam Efesus 1 ayatnya yang ke-13 sampai 14, di dalam Dia kamu juga, karena kamu telah mendengar firman kebenaran, yaitu Injil keselamatanmu. Di dalam Dia kamu juga, ketika kamu percaya, dimeteraikan dengan Roh Kudus yang dijanjikannya itu.
Dan Roh Kudus itu adalah jaminan bagian kita sampai kita memperoleh seluruhnya, yaitu penebusan yang menjadikan kita milik Allah untuk memuji kemuliaan-Nya. Roh Kudus adalah pribadi Allah yang ketiga. Ketika Kristus naik ke surga, maka Roh Kudus diutus ke dunia ini untuk menginsyafkan manusia dari dosa, memberikan pengertian untuk menerima Kristus dan mengajarkan orang percaya dalam kebenaran. Peran Roh Kudus terhadap jaminan keselamatan kita adalah ketika kita percaya kepada Kristus, maka kita dimeteraikan oleh Roh Kudus, dan Roh Kudus adalah jaminan kita terhadap semua yang kita harapkan kepada Allah mengenai hidup kekal. Kita tidak perlu takut untuk menghadapi kehidupan setelah kematian, melainkan Anda harus tetap bersukacita sebab Kristus telah menebus diri kita, sehingga kita tidak bercacat di hadapan Allah. Tuhan Yesus menjamin hidup kekal kepada kita dan Ia selalu menjaga kita. Bahkan Roh Kudus adalah jaminan kita untuk memperoleh hidup yang kekal. Yang perlu kita lakukan saat ini adalah melakukan yang terbaik untuk Tuhan, selagi masih ada kesempatan bagi Anda untuk melayani Tuhan. Berikanlah hidupmu kepada Tuhan, sebab hanya di dalam Tuhan ada kedamaian terhadap jiwamu. Tuhan memberkati.